Halo teman-teman, saya Mas Pot Channel alias Putra Pamungkas. Buat teman-teman setiap penonton Dading Timur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya tambah semangat Om Dading Timur untuk mengupload video-video selanjutnya. Karya-karya dari Om Dading Timur pasti akan lebih jos, gandos, gandos. Halo, ketemu lagi di channel Dading Timur, channel kreatif yang serba otodidak. Nah, teman-teman semua, kali ini saya tidak menggambar, tapi melanjutkan program-program sebelumnya. Saya akan menampilkan karya teman-teman yang sudah pernah diposting di grup menggambar bersama Dading Timur, di grup Facebook ya. Nah, yang ini nih. Nah, di gambar yang ini nih, nongol di sebelah sini. Oke. Nah, program ini memang saya buat untuk anak-anak dan teman-teman kreatif yang ada di seluruh Indonesia sebagai tempat berekspresi. Oke, buat teman-teman yang mau karya-karya yang ditampilkan, nanti silakan bergabung di grup Facebook Menggambar Bersama Dading Timur. Nanti di waktu-waktu tertentu saya akan memberikan satu postingan di mana teman-teman boleh memberikan komentar dan memposting karyanya di situ untuk saya pilih dan saya tampilkan di channel saya. Dan satu lagi untuk kedepannya, mungkin di video ini saya meminta kepada semua teman-teman untuk mau yang bertanya apapun mengenai dunia gambar maupun tentang teknik saya menggambar atau video-video saya sebelumnya, silahkan kalian tuliskan kolom komentar di bawah ini dan akan saya jawab. Saya berikan penjelasan di video Menggambar Bersama Dading Timur yang berikutnya. Mari kita mulai, dan sebelum mulai kita minum kopi dulu. Ini sponsor kopi spesial, capnya adalah cap istri saya. Jadi ini endorsement dari istri saya untuk video ini. Bukan politik, bukan nyindir siapa-siapa yang suka nyeruput kopi dan lain sebagainya, tapi memang saya suka ngopi. Oke, kita mulai. Pada bulan November 2020, tepatnya 15 November 2020, saya buat postingan ini dan teman-teman mau posting di kolom komentar ini. Di sini ada A.F. Walker, ini ada karya-karyanya. Nah, semua karya-karya ini kemudian saya rangkum di sini dan kita bahas satu persatu. Nah, ini kita mulai dari yang pertama adalah gambar dari Arya Vanreza dari Kota Subang, Jawa Barat. Statusnya pelajar SMP kelas 9. Nah, media menggambar buku gambar Doodle A4, pensil warna Faber-Castell Classic Color isi 12, spidol snowman merah, hitam, pulpen cair, pensil 2B, penghapus dan penggaris. Nah, di sini ini A.F. Walker ini kita geser gambarnya. Nah, tulisannya saya hilangkan. Nah, di sini ini menggambarnya, ini adalah salah satu karya terbaiknya A.F. Walker karena biasanya dulu-dulunya dia nih sering ikut di channel saya yang video seperti ini, gambarnya cuman kurang serius, cuman gambar kartun hitam putih, dan kali ini dia mencoba menggambar secara keseluruhan lengkap, bisa menampilkan efek cahaya seperti ini, merahnya jadi kelihatan ada cahaya yang hidup, terus komprehensif sekali ya. Jadi ada gambar bisnya, ada gambar gedungnya, ini ada garasinya, bahkan ini dibuat nih, ada gambar bajanya, perspektifnya juga diperhatikan. Walaupun mungkin kurang rapi di detail-detail seperti ini, tapi ini adalah karya terbaik A.F. Walker yang bolak-balik saya sentuh supaya coba deh gambarnya fokus lebih serius, dan ini dia tampilkan karyanya yang luar biasa. Dan ini saya ucapkan gambarnya jos gandos. Oke, tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan neko-neko posting yang aneh-aneh lagi di Facebook, karena si Arya Vanreza atau A.F. Walker ini paling sering saya omilin kalau posting yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini ada karya dari salah satu teman kita, yaitu Agustino Prendika Suryapanca. Ini juga langganan dan saya cukup akrab. Nah, Agustino Prendika Suryapanca, Kota Semarang, Jawa Tengah, statusnya bekerja.
Saya baru tahu nih, Agustinus tahu saya masih SMA, mungkin sekarang udah lulus. Media menggambar, kertas bawah F4, pensil warna, Faber-Castell, Jelly Roll, spidol hitam, merah, pulpen hitam, dan penggaris. Nah, ini karyanya Agustino ini. Jadi waktu saya gambar bis di video saya yang sebelumnya, openingnya adalah Agustino. Jadi Agustino merasa tertantang. Aslinya dia ini taunya gambarnya kereta aja, karena memang dia kereta api mania, tapi merasa tersindir oleh saya, jadi dia gambar bis. Dan ini mungkin pertama kalinya dia gambar bis, dan menurut saya hasilnya juga tidak mengecewakan, dan ini gambarnya juga lumayan niat Agustino ya. Jadi di sini efek pencahayaannya boleh juga, di sini sudah mulai ada efek putih, gelap terang. Mungkin kalau dari segi kerapiannya nih, Agustino kurang rapi di beberapa tempat. Ini mungkin karena dia kurang mengontrol ujung dari pensil hitamnya ya, jadi garisnya tuh nggak konsisten. Kalau pensilnya runcing dan lancip, pasti hasilnya akan lebih baik lagi. Tapi secara keseluruhan saya senang sekali bahwa Agustinus sudah berani menantang dirinya sendiri untuk bergeser dari menggambar yang kereta, mau menggambar selain kereta. Jadi untuk Agustinus saya ucapkan tetap semangat dan jos gandos. Nah, kita ke video berikutnya. Ke gambar berikutnya. Nah, ini salah satu anak yang cukup saya perhatikan dan juga saya ikutin, yaitu Ahmad Yasin dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi saya bersyukur sekali, bukan hanya dari Pulau Jawa, ada yang dari Makassar pun ikut bergabung dan ikut menampilkan karyanya di sini. Statusnya pelajar SMK 11, media menggambar spidol, snowman, Faber-Castell, kasih color, daily color, emotion. Nah, ini saya baru tahu nih, ada daily color emotion, ada jelly roll, pulpen cair, pensil 2B, Joico, penghapus, penggaris, kertas. Nah, kertasnya nih kalau nggak salah, ini ya, saya ada yang kelewat nih kemarin, ini saya yang bikin ya. Kertasnya di kertas HPS nih, ini yang saya agak sayangkan. Nah, kita bahas secara detail karyanya si Ahmad Yasin. Nah, Ahmad Yasin ini menggambarnya punya teknik tersendiri, jadi memang tidak warnanya di blur secara keseluruhan, tapi saya justru sangat impresif sekali melihat, atau amazing sekali melihat karya ini, karena ini detailnya luar biasa. Jadi dia memang memberikan garis batas yang tegas di beberapa area seperti awan. Jadi ini memang ada aliran tersendiri, mengingatkan saya pada beberapa versi komik ya. Versi komik, ada komik yang gambarnya seperti ini. Saya lupa komiknya komik apa, tapi ini permainan warnanya dan pencampurannya ini sengaja dipertegas, tidak di blend secara halus warnanya, tapi justru memberikan kekuatan dan kesan tersendiri, dan gambar ini tetap kelihatan sangat realis dan sangat enak dipandangnya, sangat hidup sekali, dan ada seperti ada 3 dimensi, ada kedalaman dari karya ini. Jadi ini saya nggak bisa banyak komentar, mungkin saya sih agak ini nggak tahu saya bentuk komposisinya ini, bentuk di sini seperti apa, posisi kacanya di mana, tentunya area sini aja. Tapi ini luar biasa untuk Ahmad Yasin, dan saya ikutin dari gambar-gambar dia sebelumnya. Ini merupakan salah satu karya dia juga yang menurut saya yang terbaik yang dia buat. Jadi dia membuat ini pantulan ini juga sangat baik sekali, dia eksekusi sangat baik. Artinya ini karya Ahmad Yasin dengan gayanya Ahmad Yasin sendiri. Kalau Ahmad Yasin bisa konsisten dengan gaya yang ini, pasti dia justru akan punya identitas yang sangat kuat. Jadi buat Ahmad Yasin di Sulawesi, saya ucapkan terima kasih atas kiriman gambarnya, dan ini jos gandos 2 kali gandosnya ya. Tetap semangat dan selamat berkarya. Jangan lupa sekolahnya udah mau lulus, belajarnya harus tetap semangat selain menggambarnya ya. Lanjut, ini adalah karya dari, ini satu-satunya yang hitam putih ya, karya dari Cahyo Budi Prasetyo, Kota Tulungagung, Jawa Timur, status petani. Judul manuveringan, alat Stickler Blue 2478B, Stickler Black 8B, penghapus monozero, Gami eraser, penggaris, media buku gambar Sidu A3. Oke, nah ini kita lihat gambar utuhnya. Nah ini jadi memang Cahyo Prasetyo ini selalu menampilkan karyanya memang hitam putih. Saya nggak pernah lihat kayaknya dia membuat karya yang berwarna.
dan dia minta izin sama saya, oh boleh nggak kalau hitam putih, ya silakan, nggak apa-apa. Jadi saya nggak pernah memaksakan, kalian punya alat apapun menggambar, mulailah menggambar. Jadi nggak perlu alatnya mahal, nggak perlu punya ini punya itu. Orang yang kebanyakan syarat gitu biasanya nggak mulai-mulai menggambar. Menggambar itu adalah proses langsung praktek. Jadi silakan. Nah, ini karya dari Cahyo Prasetyo. Saya mungkin memberikan kritik untuk karya ini adalah kalau Cahyo ini lebih banyak menggambar orang setahu saya ya. Jadi kalau dia menggambar kendaraan, mungkin Cahyo harus banyak memperhatikan detail seperti ini. Ini ada beberapa area yang harus dia berikan batas yang tegas supaya objeknya semakin nyata dan utuh gitu. Nah, seperti garis ini juga harus buat aja garis yang tegas. Kemudian untuk efek pencahayaannya, Cahyo masih bisa ditingkatkan lagi, walaupun secara bentuk proporsinya ini gambar sudah sangat baik sekali. Jadi karena ini hitam putih dan supaya gambarnya lebih menonjol tadi, garis batas antara objek dengan belakangnya ini dia harus berani, ada area-area yang harus berani dia kasih garis tegas. Apakah itu garisnya putih, apakah itu garisnya hitam, nah itu dia harus pertegas seperti area sini. Jadi agar pertemuan-pertemuan dari objek utama dengan backgroundnya itu tetap menyatu secara utuh. Nah seperti ini juga mungkin perlu ada beberapa garis tegas lagi dan efek cahaya bisa dipertajam lagi. Tapi secara keseluruhan saya sangat senang sekali Cahyo juga mau berusaha membuat gambar ini, mau belajar lagi, mau membuat gambar objek yang di luar dari zona nyamannya, itu suatu hal yang luar biasa. Dan buat Cahyo, ini karyanya Jos Gandos. Kita lanjut ke karya berikutnya. Nah, ini dari nama Iskandar Dirgantara, asal Banyuwangi, Jawa Timur. Status pelajar SMKN 1 Gelagah, Banyuwangi, kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas 1 SMA ya. Media menggambar A3, pensil warna Colin 36, Gelly Roll White, spidol hitam snowman, penggaris 30 cm. Ini gambarnya, saya kalau ngeliat gambar ini si Dirga Iskandar ini atau Iskandar Dirgantara ini, dia tidak membuat grid untuk membuat sketsanya, sehingga dia bentuk dan lain sebagainya ini lebih ke arah mengandalkan rasa ya. Jadi secara proporsional sudah cukup bagus, 75-80% lah. Mungkin ada beberapa area yang dia harus tingkatkan lagi dari segi kelurusan dan dari segi perspektifnya. Jadi kalau orang menggambar tanpa menggunakan bantuan grid itu harus menguasai perspektif. Artinya perspektif itu apa sih? Ya gambar sesuatu kalau kita lihat dekat itu besar dan makin jauh akan makin mengecil. Nah kayak gini ada prinsip-prinsip perspektif yang harus diperhatikan. Seperti garis ini, bahwa ini paling atas garisnya miring, otomatis akan hilang di satu titik ya, bawah ke sana. Ini perspektif antara ban ini dengan ban ini kalau ditarik garis harusnya tetap satu garis. Kemudian garis kaca ini mestinya itu bisa harus lebih turun lagi. Ini juga harusnya lurus dengan ini. Nah hal-hal seperti itulah secara perspektif. Tapi seperti biasa saya sangat senang sekali kalau ada teman-teman yang tidak menunggu sempurna baru berkarya, tapi selalu praktek, ditingkatkan lagi, seperti Iskandar Dirgantara ini sangat semangat dan selalu mau menerima masukan dari saya, baik di grup ataupun di postingan dia secara pribadi. Dia mau tetap berusaha dan mau ikut berkarya di sini. Saya sangat senang sekali. Masalah gambar yang kurang ini, kurang itu hal yang biasa. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu, tujuan saya bukan menghina gambar ya, tapi ingin supaya teman-teman bisa lebih memperhatikan dan bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Dan untuk Iskandar Dirgantara, karyanya Jos Gandos. Kita lanjut. Ini ada kiriman dari M. Amin Tanjung, status pelajar. Saya nggak tahu kelas berapa ya. Baru Sumatera Utara. Nah ini ada orang Sumatera Utara. Tema bus Medan Jaya, media kertas Manila. Alatnya Faber-Castell HB 2B 8B, pensil warna Faber-Castell 24, oil pastel, minyak kayu putih dan cotton bud. Ini maksudnya dia tuh, jadi dia untuk menghaluskan warna itu menggunakan cotton bud yang diberi sedikit minyak kayu putih. Nah teknik ini sendiri saya tidak pernah memakainya, tapi itu juga salah satu teknik menggambar yang tidak terlarang, jadi boleh dilakukan ya. Jadi teknik apapun itu silahkan temukan sendiri yang paling nyaman buat kalian. Nah cuman saya hanya menyayangkan untuk M. Amin Tanjung ini saya udah coba akalin ya, tapi dia memfoto dengan resolusi
resolusinya kecil sekali, jadi saya perbesar gambarnya pun pecah, jadi kurang jelas. Ini saya kurang bisa banyak berkomentar, tapi yang saya mau komentari adalah di sini yang paling menonjol adalah efek pencahayaan dari bisnya ini. Di sini ada cahaya terang, ada bayangan gelap. Ini dieksekusi dengan cukup bagus oleh Amin Tanjung ya. Jadi detailnya saya nggak bisa lihat karena ini mungkin gambarnya terlalu kecil atau fotonya yang terlalu kecil. Tapi secara keseluruhan ini udah sebuah karya yang baik sekali dari Amin Tanjung, dan saya ucapkan Jos Gandos. Nah, walaupun orang Sumatera harus tahu arti Jos Gandos, silakan dicari di kamus atau di Wikipedia. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga pertama kalinya di sini ada Plas Ochan. Ini saya tadinya nggak tahu ini nama asli apa bukan nih, Plas Ochan. Ini artinya apa nih? Nanti Plas Ochan komen di bawah. Ini kamu nama asli apa bukan? Kalau nama asli ini namanya unik juga nih. Dari kota Ponorogo, jadi kotanya Reok ya. Ponorogo, Jawa Timur, status karyawan. Wah, ini sibuk, dia nih sering di luar kota. Judulnya Bus Sugeng Rahayu Terjang Air. Media A4 pensil pensil warna Kenko, Sakura putih dan lain-lain ya. Sudah. Oke, kita pindah ke sini. Nah, ini secara permainan gradasi warnanya untuk bisnya ini sudah bagus. Saya pernah gambar juga kayaknya di sini. Ya, saya pernah menggambar bis yang tipe ini, teman-teman bisa lihat. Di sini ini sebenarnya angle-nya bagus sekali. Maksudnya ini menangkap sebuah gambar yang bisnya itu nggak lagi diem tapi lagi belok, ada cipratan air dan sebagainya. Ini sebuah tantangan lah, sebuah tantangan, dan kalau dieksekusi dengan baik sekali hasil juga akan baik sekali. Saya hanya ingin sedikit memberikan masukan yang paling menonjol yang harus diperbaiki adalah efek di air ini ya. Mungkin efek air ini bisa lebih didetailkan lagi supaya terlihat benar-benar nyata seperti air. Sedangkan efek kaca di bisnya, kemudian bentuk bisnya dan lain sebagainya ini sudah cukup bagus. Ini saya kritik, ini tulisan tarif biasanya nih tulisannya seperti tidak menempel ke body bisnya karena karena Plas membuat ini sangat tebal warna garis tepinya, jadi seolah-olah tulisan ini tidak menempel di bisnya. Jadi teman-teman hati-hati. Nah, tulisan seperti ini Sugeng Rahayu yang tidak terlalu kelihatan atau seperti ini justru kelihatan memang menyatu karena ini kena efek cahaya. Di sini juga ini kan agak gelap. Seharusnya garis seperti ini tidak perlu dibuat yang terlalu tegas. Nah, itu aja. Kemudian beberapa seperti karya yang sebelumnya ada beberapa area yang banyak menjadi kelemahan dari teman-teman adalah pertemuan objek utama dengan backgroundnya. Di sini yang perlu diperhatikan lagi. Oke, tapi secara keseluruhan secara umum saya senang sekali Plas Ochan ini karyawan di tengah kesibukannya juga mau ikut menampilkan karyanya di sini, dan saya ucapkan Jos Gandos. Kita lanjut. Saya lupa ini ada beberapa karya. Nah, ini juga salah satu anak yang lama saya ikuti perkembangannya menggambar ya. Ini dari M. Rafka, pelajar SMP, Kota Bandung, Jawa Barat. Media buku gambar 224, pensil warna Faber-Castell 36, Sakura Jelly Roll 0,5 sama 1,0, drawing pen pensil 2B. Nah, Rafka ini dulu juga sering sekali saya kritik ketika menggambar. Yang paling sering saya kritik adalah karena dia buru-buru. Sebenarnya ini anak gambarnya bagus sekali, membuat efek pewarnaan juga sangat hidup, dan makin kesini dia makin meningkat, dan ini juga merupakan salah satu karya yang sangat baik dari Rafka. Jadi saya mungkin udah berapa tahun ngikutin dia, ada 2 tahun mungkin ya ngikutin dia di grup dan di postingannya dia. Nah, di sini mungkin ini juga salah satu saya geser. Nah, ini Rafka ini membuat gambar bis apa nih? Bis apa ini bisnya? Ini bis pariwisata ya, nggak kelihatan nih. Mungkin yang sering saya komentarin Rafka ya ini tulisan dan lain sebagainya ini harus diperbaiki lagi. Seperti ini kan bus pariwisata, ini harusnya secara perspektif Rafka diperbaiki lagi. Tulisannya ini di sini harusnya A ini makin, huruf A ini harus lebih besar dari huruf B ini, artinya tingginya ke sini. Secara perspektif seperti itu ya. Kemudian ini ada apa nih?
ini bentuk ini dan lain sebagainya. Jadi Rafka ini kalau masih naik turun karyanya, ada yang nanti bagus sekali, rapi sekali, ada yang diburu-buru lagi. Nah jadi ini hal yang wajar karena memang masih terus berkembang dan terus nanti suatu saat akan menemukan teknik menggambar yang paling nyaman sendiri. Tapi secara potensi Rafka ini punya skill menggambar yang sangat baik. Jadi tinggal konsistensi dari Rafka untuk terus berlatih, mau menerima masukan, itu nanti akan membuat Rafka menjadi lebih baik lagi. Dan untuk karya ini saya ucapkan Jos Gandos. Kita lanjut. Ini ada ini pertama kayaknya, saya lupa, nggak tahu pertama atau berapa. Ini ada Renar Naba Alfasa, Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Nah ini dari kota ngapak-ngapak ini ya, Purwokerto ini ngapak-ngapak dan banyak mendoan di sana. Ini gambarnya adalah apa nih? STJ atau Sudiro Tunggajaya. Ini salah satu bis dari Jawa Timur yang fanbase-nya sangat luar biasa. Saya lagi nyari referensi gambar ini, belum dapat yang cocok. Saya juga pengen gambar dan banyak sekali yang request di channel saya. Satu saat saya kalau udah ketemu referensi baik saya akan bikin. Kita kembali ke karyanya Rafka. Nah, karyanya Renar. Ini dari karya-karya sebelumnya dibandingkan karya sebelumnya, ini saya mau bilang di sini Renar karyanya gambarnya buru-buru. Menurut saya dia buru-buru, kurang sabar gitu. Jadi kalau dia lebih santai mungkin atau lebih tenang, nggak dikejar-kejar waktu, karyanya dia harusnya lebih baik lagi dari yang ini. Ya, kenapa saya bilang buru-buru? Finishingnya, kualitas finishingnya Renar ini bisa lebih baik dan lebih halus dari ini, termasuk tulisan dan lain sebagainya itu biasanya dia lebih detail. Nah ini juga ini kebanyakan dihapus nih sampai sobek kertasnya. Plus masukan yang sering saya berikan kepada Renar adalah coba menempatkan objek, jangan langsung full kertasnya dihabisin seperti ini, mepet sekali. Ini jadi sebelum mulai menggambar, posisikan dulu, diangan-angan dulu atau dikira-kira dulu supaya ukuran dari gambar ini dengan kertasnya itu lebih proporsional. Ini mungkin kalau gambarnya Renar kecilin lagi, hasilnya akan lebih enak dilihat. Kalau dibingkai pun hasilnya akan lebih enak. Ya, jadi kita menghargai karya kita sendiri, usaha kita sendiri, kita buat supaya menjadi karya yang terbaik. Nah, untuk Renar, saya ucapkan terima kasih atas kiriman gambarnya. Dan seperti biasa, sebenarnya secara keseluruhan permainan efek cahaya dan lain sebagainya, Renar itu sudah sangat luar biasa. Dan karya ini saya ucapkan Jos Gandos. Kita lanjut. Ini ada karya dari Ziyad Nurbasori. Ini udah lama anggota. Ketika saya membuat grup menggambar di Facebook, Ziyad ini salah satu yang pertama ikut lah. Dari kota Sukabumi, status pelajar SMP, judulnya Sudiro Tunggajaya. Oh sama, Sudiro Tunggajaya Belok Style. Alat Faber-Castell Classic 28, color color kayaknya nggak ada 28 nih, salah nulis. Ini Ziyad ini buru-buru nih, mungkin 24, color pensil 2B, kertas A4. Nah, Ziyad ini yang dulu saya kejar-kejar. Ziyad ini zona nyamannya, gambarnya dulu saya mau bilang terlalu kaku dan kayak anak-anak, tapi saya nggak pernah menyerah. Terus saya komentarin, terus saya omelin dalam tanda kutip supaya coba keluar, jangan gambar yang enak aja, jangan gambar sesuai yang kamu mau aja, coba deh gambarnya ambil dari sisi yang berbeda. Dan alhamdulillah tuh akhir-akhir ini karyanya menjadi jauh lebih realistis dan meningkat jauh. Jadi lompatannya tuh luar biasa. Walaupun tadinya sulit sekali saya dorong untuk membuat karya yang coba gambarnya lebih pokoknya saya dorong lah berkali-kali dan cukup lama sekali untuk mau keluar. Tapi setelah keluar ternyata dia mampu dan ini secara perspektif, secara proporsi gambarnya bagus sekali. Jadi bagus sekali. Cuma ini sayang fotonya dia kirim ke saya buram ya. Fotonya buram dan ukurannya kecil. Jadi saya juga kemarin saya coba edit gimana pun saya angkat juga agak sulit. Cuman tinggal dirapikan saja. Jadi untuk Ziyad ini yang pertama ya seperti saya bilang, jadi jangan pernah takut teman-teman membuat garis. Ada area-area tertentu yang harus digaris tegas, itu digaris tegas. Seperti ini kan harusnya lurus.
di garis lurus yang tegas. Dan kalau dia menggunakan spidol atau menggunakan pensil yang hitam, untuk membuat garis yang tegas harus pastikan dibuat pensilnya itu runcing. Oke, ini kita untuk karyanya Ziyad ini saya senang sekali. Pokoknya sejak Ziyad mau membuat gambar secara terlihat secara 3 dimensi dan lebih proporsional, itu saya udah senang sekali. Dan terus meningkat. Ini nanti membuat efek pencahayaan dan lain sebagainya. Ziyad harus makin banyak belajar lagi supaya hasilnya makin keren lagi seperti teman-teman yang lainnya. Dan karyanya Ziyad saya ucapkan jos gandos. Kita lanjut. Habis kayaknya. Jadi karya Ziyad ini, Ziyad sudah, Rafa sudah. Nah, itu tadi teman-teman semua 11 karya dari teman-teman yang ada di grup Menggambar Bersama dari Timur yang saya tampilkan di video ini. Dan buat teman-teman yang lain yang belum bergabung di grup Menggambar Bersama dari Timur, silakan bergabung. Linknya saya berikan di kolom deskripsi video di bawah ini. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung tapi kemarin belum ikutan menampilkan karyanya karena memang saya minta khusus tema bis, ya mungkin di lain kesempatan kita bisa usulkan temanya apa lagi, nanti kita samarkan, kita buat lagi, kita tampilkan lagi, atau bahkan tanpa tema sama sekali, itu juga nggak apa-apa. Dan untuk para orang tua yang ada di luar sana, untuk anak-anaknya baik yang masih SD, SMP, SMA, saya bukan meminta, bukan memaksa, saya hanya berpesan tolong diperhatikan anak-anaknya apabila punya bakat, punya potensi, punya ketertarikan di bidang gambar-menggambar, sekiranya mampu berikan fasilitas yang terjangkau. Tidak harus yang mahal, yang penting alat gambar yang ada bisa mulai dari pensil seadanya, pensil warna atau pensil biasa hitam putih, apapun itu, setidaknya agar minatnya dan bakatnya serta potensinya dapat tersalurkan. Dan saya sangat senang hati bisa menampung karya dari teman-teman seperti apapun itu. Tidak akan ada bully dari saya atau dari teman-teman yang lain di grup Menggambar Bersama dari Timur. Kenapa? Karena siapapun yang tidak beretika membuli teman yang lain, karya yang lain, pasti saya keluarkan. Karena itu adalah sebuah garis tegas dari saya bahwa saya membuat grup menggambar ini untuk memberikan motivasi kepada semua teman-teman, jadi tidak untuk mematikan semangat berkarya. Apapun karya kalian, seperti apapun garis yang kalian buat, itu semua kita hargai. Yang penting niatnya positif. Dan terakhir, bagi teman-teman, apabila senang dengan video ini, silahkan kalian like atau kalian subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain agar media kita ini bisa menjadi semakin besar. Berapapun penontonnya di video ini tidak menjadi sebuah kewajiban buat saya, tapi saya sudah bersyukur apabila saya sudah bisa memberikan tempat dan wadah bagi teman-teman di luar sana untuk bisa menampilkan karyanya di channel saya ini. Channel kecil, channel yang berangkat dari apa adanya. Saya syuting juga tidak ada studio khusus yang saya buat. Ini kondisi di salah satu sudut rumah saya, apa adanya. Saya mulai semuanya juga dengan apa adanya yang saya punya, tidak mengharuskan apapun. Karena apa? Karena prinsip saya kita berusaha, masalah hasilnya seperti apa itu kembali kepada penonton sendiri dan juga kembali kepada takdirnya Allah mau kasih jalan apa buat kita. Apakah ini akan maju atau tidak, kita kembalikan kepada alam semesta. Oke teman-teman, terakhir saya ucapkan salam damai, salam kreatif, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.